ibuku menemukan seorang wanita cantik di ladang jagung. Malam itu, kakak saya menyelinap masuk ke kamar wanita itu. Sepanjang malam, pekuburan kami dipenuhi jeritan dan ratapan wanita itu. Ibuku berdiri di halaman dengan senyum ceria. Sekarang, mungkin ada harapan untuk memiliki cucu. Tidak disangka, keesokan harinya wanita itu meninggal. Meninggal dengan mengakhiri hidupnya menggunakan dengan gaun merah yang terkena darah. Paman melihat jenazah wanita itu dengan wajah muram dan berkata, "Ini tidak bisa dibiarkan, apalagi malam Jumat Kliwon. Ini adalah keputusan yang bulat untuk menguburkan jenazahnya. Saya dengan baik hati meminta dia menjadi menantu perempuan saya. Dia malah tidak tahu malu dan malah meremili mati." Sambil berbicara, ibuku meludahi jenazah di tanah. Kakek saya dengan wajah muram dan berkerut mengatakan dengan keras, "Baiklah, lakukan pemakaman besar-besaran, semoga bisa meredakan kemarahan gadis ini." Mendengar pemakaman besar-besaran, ibuku langsung tidak setuju. Menurut ibuku, langsung saja buang ke bukit belakang, tanpa perlu menggali lubang. Kakek saya dengan dingin tersenyum melihat ibuku. "Guinyang, kalian yang merusak kehormatan gadis ini. Gadis ini bunuh diri dengan mengenakan pakaian darah," amarahnya meluap. "Jika kalian tidak menangani urusan belakang ini dengan baik, gadis ini pasti akan menjadi pakaian darah dan pasir. Jika keluarga ini punah suatu hari nanti, jangan salahkan siapapun." Ibuku ketakutan saat mendengar kata-kata punah. "Apa-apaan? Akankah terjadi sesuatu pada ayah dan anak itu?" Paman saya mendengus dingin. "Jangan bicara tentang ayah dan anak, bahkan anak naga pun tidak bisa lolos." Begitu mendengar jawaban kakak saya, dia segera mengangguk dan membungkuk. "Paman kelima, tadi saya terlalu keras bicara. Jangan khawatir, saya akan mendengarkan semua yang Anda katakan. Selama bisa menyelamatkan nyawa ayah dan anak, segala sesuatu bisa dilakukan." Paman kelima meminta ibu saya pergi ke toko Feng Shui di kota, membeli lilin wangi terbaik, dan meminta saya pergi ke rumah paman ketiga untuk mengambil peti mati merah besar. Paman ketiga gemetar saat mendengar saya meminta peti mati merah besar. "Anak naga, apakah kau tahu itu adalah barang untuk menekan hantu?" "Tentu saja saya tahu, Paman ketiga, tolong berikan saya. Jika saya pulang terlambat, ibu saya akan memukuli saya lagi." Paman ketiga mendesah berat dan berkata, "Barang ini, jika diminta oleh orang lain, saya tidak akan memberikannya. Ambillah, hati-hati." Saat pergi, paman ketiga memberikan saya sebuah lambang kekaisaran lagi. "Long, simaklah, lambang ini hanya bisa melindungi kamu sekali. Jika lambang ini tiba-tiba terbakar tanpa sebab, kamu harus berlari secepat mungkin ke arah saya, paham?" Setelah saya membawa peti mati merah kembali, ruang jenazah di rumah sudah disiapkan. Kakak saya menatap saya dengan tajam dan mengatakan dengan marah, mengutuk saya karena meminjam peti mati dengan cara yang merendahkan. "Apakah kamu ingin membunuh saya?" Saat itu, paman kelima tiba-tiba masuk dan meminta saya dan kakak saya untuk mengangkat wanita ke dalam peti mati. Setelah paman kelima menutup peti mati, dia mengatur agar saya, kakak saya, dan ibu saya pergi ke Longtang untuk memberikan dupa. Namun kami bertiga menghidupkan dupa beberapa kali. Namun dupa tidak mengeluarkan asap sedikit pun. Saat itu, angin dingin tiba-tiba bertiup. Plakat yang kami berikan untuk gadis itu jatuh. Kami bertiga ketakutan gemetar. Keringat dingin mengucur deras dari dahi. Paman kelima mendesah, berjalan ke depan peti mati, mengetuk peti mati 3 kali. Kemudian menggambar sebuah lambang di atas peti mati dengan tangan. Dengan suara lembut, "Gadis, ini bukanlah hal yang baik. Pergilah dengan tenang. Apakah saya bisa meminta keluarga ini untuk menyalakan lilin panjang untukmu di masa depan?" Mendengar tentang menyalakan lilin panjang, baru saja ibuku yang tadinya gemetar tiba-tiba menjadi tidak senang. Mengomel tentang menghabiskan uang dan tenaga. Beruntungnya Paman Wu melemparkan tatapan tajam. Paman Wu memutar kepala dengan penuh kemarahan dan menatapku. Paman Wu mempersilahkan kami untuk melanjutkan menyalakan kemenyan. Tetapi kami terus menyalakan beberapa kali. Masih sama seperti sebelumnya. Tidak ada asap yang keluar sedikit pun. Kini wajah Paman Wu juga berubah. Menggertakkan gigi belakang sambil berkata, "Jika tidak mau minum, maka harus minum sebagai hukuman. Karena begitu, maka aku akan membuatmu tidak akan pernah melahirkan lagi." Paman Wu memutar kepala dengan penuh kemarahan dan menatapku. "Pergi ke Roma. Bawa mangkuk darah anjing hitam untukku." Saya tidak berani membuang waktu. Berlari tergopoh-gopoh masuk ke halaman. Memisahkan kaki anjing hitam besar. Mengambil sepenuh mangkuk darah anjing hitam untuk Paman Wu. Paman Wu dengan wajah muram menuangkan seluruh darah anjing hitam dari tangannya ke penutup peti mati. Saat darah anjing hitam menyentuh peti mati, seperti besi yang membara jatuh ke dalam air, langsung muncul asap putih. Dengan suara desisan yang bercampur, Paman Wu dengan tatapan tajam, "Mari kita mencoba menyalakan kemenyan lagi." Kali ini kemenyan dengan mudah menyala. Paman Wu menghela nafas lega dengan keras. Dengan napas tersengal-sengal berkata, "Gadis ini terluka parah olehku. Tidak bisa berkata-kata lagi. Longwa, kamu masih seorang pria muda. Malam ini kamu akan menjaganya di sini semalaman. Besok pagi setelah pemakaman, semuanya akan baik-baik saja." Meskipun saya tidak ingin menjaga, tapi kakak dan ibuku memperhatikanku dengan tajam. Saya hanya bisa mengangguk dengan tegang. Ketika Paman Wu hendak pergi, dia berkata padaku, "Ingatlah, semalaman di ruang jenazah. Makan, minum, buang air semuanya di sana. Tidak boleh keluar sedikit pun dari ruang jenazah." Saya segera mengangguk dengan tegang. Kakak laki-laki saya dengan tegas mengatakan padaku sebelum pergi. Ketika aku hampir tertidur, kakak laki-laki saya masuk. Tanpa berkata-kata, dia mengusir saya keluar. Kemudian dengan tidak sabar, dia membuka penutup peti mati. Entah itu hanya khayalan saya. Sekitar 10 menit berlalu, kakak laki-laki saya keluar dengan pakaian berantakan. Dengan ekspresi yang tidak puas di wajahnya. Melihatnya membuat saya merasa mual.
Kakak laki-laki saya dengan tegas mengatakan padaku sebelum pergi, jika kamu berani memberitahu orang lain bahwa aku datang malam ini, aku ketakutan sampai aku dengan cepat mengangguk. Setelah aku kembali ke ruang jenazah, entah itu hanya imajinasi saya. Anehnya, aku merasa peti mati lebih merah daripada sebelumnya. Mendengar suara tangisan wanita yang menusuk telinga, sangat menusuk telinga, aku ketakutan sampai berkeringat. Berlari tergopoh-gopoh ke depan peti mati merah. Saya membungkuk dan memukul kepala di depan peti mati merah. Saat aku ketakutan dan bingung, tiba-tiba dadaku terasa panas. Kemudian suara di telinga berhenti. Apakah aku diselamatkan? Tangan saya gemetar. Saya mengeluarkan sesuatu dari saku depan dan melihatnya. Ternyata itu adalah talisman yang diberikan oleh Guan Sansu pada siang hari. Meskipun dilindungi oleh talisman, tapi aku takkan berani tinggal di ruang jenazah. Aku berlari ke pintu ruang jenazah. Sudah berada di ambang pintu. Gemetar menunggu fajar. Langit baru saja terang. Tuan kelima membawa 8 orang bersamanya menuju ruang jenazah. Wu Ye melihat peti mati. Wajahnya berubah sebentar, namun segera kembali normal. 8 orang dibawa ke sini oleh Tuan Wu. Mereka adalah pejabat terkenal di kota. Mereka disebut 8 Raja Kongres. Ketika mereka melihat peti mati, mereka langsung berubah wajah. Salah satunya marah kepada Wu Ye. Wu Ye, kita semua dari kalangan spiritual. Apa yang bisa memakai mahkota merah besar? Kita tahu betul. Hari ini jika kamu tidak menjelaskan kepada kami, jangan salahkan kami jika kami tidak memberimu wajah. Guru kelima juga tidak merasa terganggu. Hanya menghela nafas dan berkata, sejujurnya, di sini adalah menantu sepupu saya. Di jalan ke sini, dia terjatuh dan meninggal di jurang. Dia mati karena terjatuh. Kematian akibat terjatuh tidak ada hubungannya. Jika tidak ada hubungannya, mengapa menggunakan mahkota merah besar? Tuan Wu, jangan tipu-tipu kita. Tuan kelima mendengus dingin. Kita semua sudah lama kenal. Apakah saya perlu menipu kalian? Ini karena gadis itu belum menikah sebelum meninggal. Dia adalah gadis yang belum menikah. Takut gadis itu akan marah. Itulah mengapa menggunakan mahkota merah. Guru kelima menyipitkan matanya. Dia melanjutkan. Saya mengerti aturan ilmu Feng Shui. Meskipun mahkota merah ini milik kita, tidak berpura-pura menjadi sesuatu yang jahat. Tapi dengan membayar cukup. Ada pepatah mengatakan, uang bisa membuat setan melakukan apa saja. Karena harga sudah sesuai. Para pengawal tidak ragu lagi. Mereka menerima tugas ini, mengertakkan gigi. Saat mengangkat peti mati, para pengawal berusaha keras. Namun peti mati tidak bergerak. Wajah Tuan Wu terlihat muram. Dia menarik saya ke samping. Anak naga, katakan padaku dengan jujur. Apakah kamu selalu berada di ruang jenazah semalam? Apakah kamu menyentuh peti mati ini? Saya sedang berjuang. Haruskah saya memberitahu Tuan Wu tentang kejadian semalam? Saat itu, saudaraku keluar dari dalam rumah. Dia menatapku dengan tajam. Sesaat, aku jadi tak berani bicara apa-apa. Di mulut Tuan kelima, mengucapkan sesuatu yang aneh, lalu menarikku ke samping peti mati. Luka tanganku, sampai darahku meresap ke dalam peti mati. Tuan kelima menghela nafas lega, melepaskan tanganku. Kemudian Tuan Wu memberi isyarat dengan matanya. 8 pahlawan langit melanjutkan mengangkat peti mati. Kali ini peti mati terangkat dengan mudah. Langsung terangkat. Proses pemakaman berjalan lancar. 8 pahlawan langit menghitung uang. Dengan senyum gembira, mereka pergi. Rumahku menjadi sunyi saat malam tiba. Aku berguling-guling di atas tempat tidur saat hampir tertidur. Suara desahan dari kamar kakakku terdengar. Aku langsung terbangun. Bukankah itu suara wanita yang dibunuh oleh kakakku? Di kamar sebelah jelas hanya kakakku sendirian, aku langsung gemetar ketakutan. Saat aku menahan napas ingin mendengar dengan jelas, suara tiba-tiba berhenti. Tidak ada suara sama sekali. Aku merasa lega. Mungkin hanya ilusi. Besoknya, saya terbangun oleh teriakan kakak laki-laki saya dan segera mengenakan pakaian. Saya berlari ke kamar kakak laki-laki saya dan begitu sampai di sana, saya melihat ibu saya sedang memeluk kakak laki-laki saya. Saya gemetar ketika duduk di lantai, sementara yang di atas tempat tidur. Terbaring di sana adalah gadis yang seharusnya sudah dikuburkan kemarin, wajahnya merah merona. Sementara kakak laki-laki saya pucat, wajahnya pucat, duduk gemetar di pangkuan ibu, perbandingan keduanya. Saya tiba-tiba merasa kakak laki-laki saya seperti mayat, ibu saya duduk di lantai sambil menangis terseduh-seduh. Jangan sakiti anak kaya saya. Sambil berkata demikian, dia menatap saya dengan tajam, apa kau masih bengong di sini? Segera pergi mencari Paman Wu. Saya menceritakan kejadian itu kepada Paman Wu, dan tiba-tiba mangkuk di tangan Paman Wu jatuh ke lantai. Jatuh dan pecah berkeping-keping. Paman Wu berbisik, tidak mungkin. Bagaimana mungkin, padahal pemakaman berjalan lancar. Dan benda itu jelas telah kena serangan saya. Bagaimana mungkin bisa keluar? Saya menarik napas dalam-dalam. Saya tidak berani mengatakan pada Paman Wu bahwa kakak laki-laki saya masuk ke peti mati 2 malam yang lalu. Paman Wu bangkit gemetar. Setelah kami pulang ke rumah. Ketika Wu Ye melihat mayat perempuan di atas tempat tidur, dia langsung memukul kakak saya dengan keras. Pukulan itu membuat gigi kakak saya copot. Ibuku yang tidak mengerti situasi segera berdiri di depan kakak saya. Berkata, Wu Ye, berhenti memukul, ini satu-satunya akar yang kamu punya. Jika dia mati, keluargamu akan punah. Aku belum sempat memikirkan maksud perkataan ibuku. Wu Ye tiba-tiba menarikku ke depan ibuku dan menunjuk padaku. Dengan marah dia berkata, katakan pada ibumu, apa yang dilakukan kakakmu 2 malam yang lalu.
Dengan gemetar aku menceritakan tentang kakakku yang masuk ke peti mati perempuan 2 malam yang lalu. Aku menceritakan bahwa kakakku masuk ke peti mati perempuan. Aku baru saja selesai berbicara. Ibuku langsung menendangku jatuh ke tanah. Dengan marah, dia menunjukku dan berkata, "Kamu, pembunuh, mengapa kamu tidak menghentikan kakakmu masuk ke peti mati? Apa yang sangat kamu khawatirkan?" Selesai berbicara, ibuku kembali menoleh dan menangis sambil menyalahkan kakakku. "Semua ini karena ibu tidak bisa menikahkanmu dengan seorang istri. Akhirnya membuatmu masuk ke peti mati. Maafkan ibu." Aku melihat situasi ini. Hati ini dipenuhi dengan kesedihan yang tak terbatas. Baiklah, akhirnya terdengar teriakan marah dari Paman Wu, menghentikan tangisan ibuku. Paman Wu dengan lemah marah pada kakakku. Gadis ini sejak awal adalah hantu berbaju merah yang tidak tahu diri. Karena aku terluka, tidak menimbulkan masalah. Kamu malah sibuk mencari masalah dengan mencari yin dan yang. Sekarang hantu perempuan itu mengincarmu, pasti akan membawamu ke kuburan. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Ibuku mendengar perkataan Paman Wu. Wajah pucat penuh ketakutan di lantai. Kemudian, Paman Wu menyuruhku kembali ke kamarku. Mereka memiliki sesuatu untuk dibicarakan, tetapi dari senja hingga matahari terbenam, tidak ada yang terjadi. Saat aku berguling-guling di tempat tidur, pintu tiba-tiba terbuka. Itu ibuku. Aku terkejut bangun dari tempat tidur, tapi ibuku meminta aku untuk berbaring kembali. Ibu memegang baju merah besar dengan satu tangan, sambil membawa mangkuk dengan 2 telur di dalamnya. Saat aku bingung, ibuku mulai berbicara. "Anak baik, sudah lapar?" Suara ibuku terdengar sangat lembut. Saat hidungku terasa pedih, aku menatap ibuku dengan tidak percaya. Dia berkata dengan lembut, "Anak baik, kakakmu tadi tidak bisa bertahan." "Sudah tidak ada lagi," ibuku berkata sambil mulai menarik napas pelan. "Nanti ibu akan mengandalkanmu, ya. Kakak selalu membuliku. Aku sama sekali tidak sedih karena dia meninggal." Ibuku sambil berbicara, mulai mengupas telur untukku. Dia mendorongku untuk segera makan, lalu membuka baju baru untukku, menunjuk-nunjukkan di depanku. Dia meminta aku segera mencoba apakah cocok atau tidak. Aku tidak pernah makan telur atau memakai baju baru sejak kecil. Setelah aku selesai makan telur dengan tergesa-gesa, aku langsung mengenakan baju itu, meskipun tidak terlalu pas, dan warnanya merah menyala. Menyebalkan memakainya di malam hari, aku gemetar ingin melepaskannya, tapi ibuku menahanku. Dia menatapku. "Jangan lepas, nanti kamu akan pergi bertemu dengan seorang gadis dalam baju baru ini. Kakakmu baru saja meninggal. Di rumah kita butuh kebahagiaan, ibu sudah mencarikanmu seorang istri."